Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kita bertemu lagi di layanan BK bersama Bu Yumi. Nah, untuk hari ini di layanan BK kita masih berkaitan dengan materi kita beberapa minggu lalu, yaitu masih terkait dengan bimbingan karir, menentukan planning, informasi terkait dengan mungkin yang kalian yang merasa masih bingung atau galau mau merencanakan abis lulus SMK mau kemana sih, mau bekerja tapi nggak tahu apa kerjanya, mau kuliah juga belum tahu mau kuliah kemana. Nah, ini adalah layanan informasi untuk kalian yang mungkin bisa menjadi referensi kalian atau anak-anak Bu Yumi untuk menentukan merencanakan karirnya nanti ketika dari sekarang mau lulus SMK itu mau kemana ya, yang mungkin ada salah satu dari informasi yang Bu Yumi sampaikan itu kalian tertarik atau mungkin berminat, itu silahkan ya. Makanya kita lihat apa saja sih yang kita akan bahas kali ini. Yang akan kita bahas kali ini masih berkaitan dengan yang minggu lalu, yaitu masih bimbingan karir. Waktu beberapa minggu lalu kita masuk ke materi ke jalur masuk jenis perguruan tinggi negeri, yaitu jenis perguruan tinggi universitas sama institut dan politeknik. Ada juga politeknik tapi yang program pendidikannya D4. Nah, kali ini kita masuk ke jalur masuk negeri jenis perguruan tinggi, sekolah tinggi, politeknik sama akademi. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk kita lihat bareng-bareng apa aja yang akan Bu Yumi sampaikan informasi kepada kalian. Pertama yang kita akan bahas adalah jalur masuk jenis politeknik ya. Yang beberapa minggu lalu kita sudah bahas, yaitu yang terkait politeknik, jurusan atau fakultas dengan program pendidikan D4 yang sudah masuk SNMPTN dan SBMPTN. Nah, kali ini jenis politeknik khusus kalian berminat untuk masuk politeknik itu ada beberapa rangkaian atau jalur yang bisa kalian coba untuk kalian masuk. Pertama adalah SNMPN, ini ya hampir sama ya seperti SNMPTN ya kalau perguruan tinggi negeri. Nah, kalau ini SNMPN yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Di sini hampir sama juga kayak SNMPTN menggunakan jalur rapot. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau SNMPTN kan menggunakan jalur rapot semester 1 sampai 5, tapi yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan saja yang digunakan. Tapi kalau SNMPN ini yang digunakan adalah semester 1 sampai 5, yang digunakan adalah nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan. Jadi dua nilai rapot yang ada di rapot kalian itu digunakan semua ya di SNMPTN ini. Nah, perbedaannya juga sama SNMPTN. Kalau SNMPTN kan kemarin itu terbatas mempunyai kuota setiap sekolah ya. Nah, untuk SNMPN ini itu tidak memiliki kuota atau bebas, tidak terbatas. Ya, jadi semuanya bisa mencoba untuk jalur SNMPN ini untuk mencoba rapot kalian bisa atau tidak ketika kalian tertarik untuk masuk politeknik. Yang kedua, ini ada UMPN. UMPN itu hampir sama seperti SBMPTN. Ini jenisnya tes. Ketika kalian mungkin di SNMPN itu kurang beruntung atau tidak lolos, jangan sedih, masih ada UMPN. Di sini ujian masuk politeknik negeri, yaitu dengan jalur tes. Itu biasanya jadwalnya setelah kalian sudah menyelesaikan beberapa rangkaian kelulusan SMK. Ya, jadi ujian masuk itu biasanya setelah kalian menyelesaikan beberapa rangkaian ujian kelulusan. Kalau UMPN ini seperti SNMPTN, nah ada juga yang ketiga adalah ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini hampir sama kayak ujian mandiri universitas, institut, sama politeknik negeri yang D4 kemarin. Nah, ujian mandiri ini diadakan oleh masing-masing politeknik negeri bersangkutan ya. Kalau SNMPN, UMPN itu kan berdasarkan dari politeknik negeri seluruh Indonesia atau pemerintah. Nah, kalau ujian mandiri ini itu dibuat atau dijadwalkan oleh politeknik negerinya masing-masing. Boleh lebih dari 2 atau 3 ketika kalian memang mempunyai minat ke politeknik. Ya, bisa mencoba lebih dari 1 atau 2. Nih, jalur jenis politeknik ada 3 ya. SNMPN, UMPN, dan ujian mandiri. Selanjutnya, nah, kali ini kita akan bahas jenis sekolah tinggi kedinasan apa saja sih yang ada di Indonesia yang mungkin bisa kalian tertarik ketika kalian memang mempunyai minat kepada sekolah tinggi kedinasan atau ikatan dinas. Ya, yang kita ketahui kalau namanya sekolah tinggi ikatan dinas itu habis lulus itu sudah ada yang namanya kontrak atau perjanjian ikatan dinas, sudah pasti bekerja di kementerian atau ikatan dinas kementerian tersebut. Ada apa aja kalau di Indonesia yang ikatan dinas ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sekolah tinggi ikatan dinas. Pertama, STMKG. STMKG itu di bawah BMKG. STSN di bawah BSSN.
di bawah BSSN, STIN di bawah BIN atau BIN, IPDN di bawah Kemendagri, PKN STAN di bawah Kemenku, Politeknik Statistika di bawah BPS, Poltekip dan Poltekim. Poltekip itu adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Poltekim Politeknik Imigrasi itu di bawah Kemenkumham. Lalu ada Kementerian Hubungan, itu ada sekolah tingginya, ada polteknya, serta ada akademinya. Ya, ini adalah 8 sekolah tinggi kedinasan yang ikatan dinas. Ya, yang artinya ketika kalian masuk sekolah tinggi ini, kalian itu ketika lulus itu kalian sudah menjadi anggota atau ASN di bawah kementerian yang menaungi sekolah tinggi kedinasan kalian. Contohnya kalau kalian masuk PKN STAN, berarti nanti lulus kalian akan bekerja di bawah Kementerian Keuangan sebagai ASN atau aparatur sipil negara, ya, aparatur sipil negara, ya. Nah, oke, itulah ya jenis sekolah tinggi yang ikatan dinas. Nah, sekarang kita akan bahas, daftar nih ya, karena tadi kan yang kita bahas adalah sekolah tinggi ikatan dinas itu tidak semuanya, ada beberapa yang memiliki syarat, yaitu untuk jurusan-jurusan tertentu, ada yang hanya menerima jurusan IPA, ada yang hanya menerima jurusan IPS, atau bahkan ada juga yang menerima semua jurusan, ya, yang bisa yang kalian bisa daftar. Nah, karena SMK 18 ini kan kita adalah SMK Bismen, otomatis adalah jurusannya IPS. Bu Yumi kasih referensi, kasih informasi kepada kalian beberapa daftar sekolah kedinasan yang menerima SMA IPS atau SMK yang jurusannya IPS. Pertama, di sini yang pasti yang paling fit sih di 18 dan kita itu alhamdulillahnya alumni setiap tahun, hampir setiap tahun itu lolos ke Politeknik Keuangan Negara, yaitu STAN. Yang kedua adalah IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negara. Ini fakultasnya bermacam-macam ya. Kalau IPDN itu ada Fakultas Politeknik Pemerintahan, ada Fakultas Manajemen Pemerintahan, terus ada Fakultas Perlindungan Pemasyarakatan, ya, untuk IPDN. Lalu di sini ada Politeknik Imigrasi. Politeknik Imigrasi tadi di bawah Kemenkumham ya. Poltekim, kalau disingkatnya, itu ada jurusan Hukum Keimigrasian, ada jurusan Administrasi Keimigrasian, ada Manajemen Teknik Keimigrasian, ya, itu Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Lanjut ada Poltekip, di sini Poltekip Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, yang berkaitan jurusannya itu adanya Teknik Pemasyarakatan, Manajemen Pemasyarakatan, serta Bimbingan Pemasyarakatan. Ini sama seperti Poltekim di bawah Kementerian Kemenkumham, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Oke, di sini ada Sekolah Tinggi Pariwisata, ini di bawah Kemenpar. Nah, Sekolah Tinggi Pariwisata ini ada di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya ada di Bandung, ada di Lombok, ada di Bali, ada di Medan, ada Makassar, dan ada beberapa di kota besar di Indonesia lainnya. Ini Sekolah Tinggi Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata, ya. Ada STTD, ini adalah Sekolah Tinggi Transportasi Darat. STTD ini di bawah Kementerian Transportasi Darat, ya. Sekolah Tinggi Transportasi Darat ini ada jurusannya apa aja? Ada transportasi darat, manajemen transportasi jalan, ada manajemen transportasi perkeretaapian, ya. Lalu di sini ada Polteksos, Politeknik Kesejahteraan Sosial, itu jurusannya ada pekerjaan sosial, ada rehabilitasi sosial, dan ada perlindungan dan pemberdayaan sosial. Oke, ini adalah daftar sekolah. Beberapa daftar sekolah ya, nggak semuanya juga Bu Yumi lampirkan. Coba kalian nanti kalau misalkan ada yang punya informasi tambahan, boleh di-share di bawah komentar atau Google Classroom kita untuk informasi tambahan untuk kita semua. Ini ada beberapa daftar sekolah kedinasan yang Bu Yumi rekomendasikan untuk kalian yang memang mau sekolah kedinasan. Oke. Cukup sepertinya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang Bu Yumi sampaikan hari ini, informasi yang Bu Yumi paparkan untuk kalian yang mungkin masih galau, masih bingung mau kemana habis lulus SMK, mau melanjutkan pendidikan, monggo. Yang bekerja juga sudah pasti siap untuk SMK. Kita pilih jalur kita masing-masing yang terbaik untuk kita. Karena apa? Yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Ya, terima kasih. Bu Yumi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.